Ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya enggak mau nerangin. Agak lucu juga ketika baca berita ada sekelompok orang yang ingin menjodohkan Prabowo dengan Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Karena Jokowi sebagai presiden sudah menjabat selama 2 periode dan menurut peraturan tidak boleh mencalonkan lagi sebagai calon presiden, maka ada sekelompok orang membentuk sekretariat bersama untuk mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Nggak paham saya apa alasan kuat untuk menjodohkan 2 tokoh ini. Kalau Prabowo harus jadi calon presiden, saya paham. Prabowo harus terus menjadi calon presiden. Entah apakah dia nanti kalah lagi atau malah akhirnya menang. Karena Prabowo adalah nyawanya Gerindra. Maka kader-kader Gerindra pasti akan takut kalau Prabowo nggak nyapres lagi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan potensi suara yang harus diraih oleh caleg-caleg Gerindra yang bisa hilang kalau Prabowo tidak menjadi calon presiden. Para caleg Gerindra di seluruh Indonesia butuh seorang tokoh yang punya karisma dan menjadi magnet buat banyak orang supaya para caleg ini bisa mendapatkan banyak suara. Kalau bukan Prabowo yang jadi capresnya Gerindra, mereka takut suara pemilih di daerah akan turun dan bisa jadi para caleg itu tidak mendapatkan kursi nantinya. Karena itu ketokohan Prabowo harus terus dijaga dan Prabowo harus nyapres terus supaya para caleg itu bisa terus juga dapat suara. Inilah kelemahan Gerindra yang paling utama karena mereka tidak pernah menyiapkan kader-kader lainnya yang bagus untuk menjaga kelangsungan suara di partainya. Dulu juga PDI Perjuangan punya model yang sama dengan Gerindra dengan terus menjual nama Megawati ke calon pemilih supaya para caleg-calegnya di daerah mendapatkan suara. Cuma ketika SBY akhirnya muncul dan Prabowo juga datang, nama Megawati semakin tenggelam karena kalah karisma. Sampai akhirnya muncullah nama Jokowi yang menyelamatkan nama partai sehingga PDI Perjuangan akhirnya menjadi partai yang berkuasa. Jadi sudah pahamkan kenapa Prabowo itu harus terus nyapres meski mungkin dia sudah jenuh karena kalah terus. Yang gak masuk di akal itu adalah ketika ada sekelompok orang yang kemudian mencalonkan Jokowi sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Kenapa saya bilang gak masuk akal? Ya karena kalau Jokowi jadi calon wakil presiden, mau di Prabowo kek, mau di Ganjar kek, maka itu berarti kerugian besar. Baik buat Jokowi maupun buat pasangan capres itu nanti. Ketika Jokowi akhirnya menerima posisi sebagai calon wakil presiden, maka bulian dari seluruh negeri akan menggema. Nama Jokowi rusak parah karena dianggap pengen terus berkuasa, serakah, ingin melanggengkan oligarki dan lain-lain dan lain-lainnya. Namanya orang sudah pada posisi tinggi, masa mau turun lebih rendah lagi? Dalam politik itu namanya aib. Dan aib itu akan jadi stigma yang tidak akan hilang bahwa Jokowi itu terlalu haus kekuasaan dan tidak mau kehilangan jabatan.
Dan stigma ini akan menghancurkan suara pasangan yang menaruh Jokowi sebagai calon wakil presiden. Mereka yang mencalonkan Jokowi sebagai calon wakil presiden pastinya akan kalah. Apalagi kalau lawannya adalah orang-orang yang fresh dan muda seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil misalnya. Apalagi diprediksi pemilih terbesar di 2024 nanti adalah para generasi milenial. Mana mau mereka mencoblos pasangan yang itu aja, yang sudah capek dan lelah, yang tidak menggambarkan perubahan dan dinamisasi di dalam kepemimpinan. Lawan politik cukup teriak, perubahan. Selesai sudah pemilu kita. Dan Prabowo kalah lagi. Sedangkan Jokowi akhirnya namanya hancur dan sulit diperbaiki. Semua prestasinya akan hancur dan hilang seketika. Seperti kemarau panjang yang hapus dengan hujan sekali. Jadi menjodohkan Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presidennya adalah kebodohan yang luar biasa dan sulit diterima oleh akal saya. Itu seperti memasukkan kelinci ke kandang singa. Sekali terkam, selesai perkara. Cara menjaga nama baik Jokowi dengan prestasinya yang kita banggakan selama ini bukan dengan memaksanya untuk menjabat 3 periode. Apalagi menjadikannya calon wakil presiden. Tetapi menaikkannya pada posisi yang lebih tinggi yang akan menaikkan kebanggaan bangsa ini kepada dirinya. Misalnya, dukung Jokowi untuk berkiprah di internasional. Atau kalau bisa jadi sekjen PBB. Itu lebih mulia daripada menghinanya dengan menurunkan pangkatnya jadi calon wakil presiden yang akan jadi bahan tertawaan banyak orang. Jangan terjebak omongan sekelompok orang yang seolah-olah memuji-muji Jokowi padahal ingin menjatuhkannya ke dasar sungai. Mereka itu ular semua. Racunnya nanti akan merusakkan semua yang telah dibangun atas dasar rasa percaya. Mending jodohkanlah Prabowo dengan Anies Baswedan. Biar Pak Prabowo tahu betapa pusingnya meladeni wakil presiden yang hanya bisa berkata-kata tanpa pernah mampu bekerja. Pas ditanya bagaimana pendapat Pak Wapres? Jawabannya, we don't know what we don't know. Ayo kita seruput dulu kopinya. Gaspol!